memang anak-anak NU ini kan intelektual ya. Jadi dia baca data informasi. Jangan-jangan bisa-bisa juga dengar jam kita gitu. Bahwa Indonesia sebenarnya benar mesti harus ngikuti pemikirannya Gus Dur yang wawasannya luas. Bahwa pemimpin Gaza itu pemimpin-pemimpin blow on ya yang kerjaannya cuman bisanya teror ya nggak bisa ngebangun bisanya ngarepin sumbangan dari luar negeri lewat perang ngorbanin rakyatnya. Nah masa masih mau dibela Palestina dengan Hamas yang seperti itu justru bersyukur seperti Arab Saudi seperti Israel seperti Uni Emirat Arab akan berpikir oh ini bagus justru Palestina mesti dihajar itu si pemimpin Hamasnya ya Hamasnya mesti dihancurkan mesti di delegitimate dulu di situ nggak boleh lagi ada di sana. Negara Muslim yang pro Palestina saat ini mereka tetap membuka hubungan apa peduli gua jauh lebih maju ya dan gua melihat justru Israel yang benar begitu yang ngaco ini si Hamas justru Hamas ini leadernya mesti disingkirkan nggak boleh lagi ada di situ selama ini kan dia yang jadi bikin kekacauan. Pak, suara komandan tumben nih nggak masuk nih suara komandan nih. Biasanya lagi seru-seru begini masuk ini. Siapa mau kasih penutup? Pak, ini Permesta nih. Dari tadi belum bicara nih Permesta nih. Permesta. Sudah bicara Pak tadi. Sudah tadi, oh di awal tadi ya pertama ya. Kasih penutup boleh, kasih penutup dah. Ya itu tadi memang luar biasa pembahasannya bagaimana kunjungan. Saya bilang selalu bahwa yang menjadi provokator negara ini yang untouchable namanya Yusuf Kala. Saya sering katakan bahwa dialah mastermind kerusuhan yang terjadi di Poso, terjadi di Ambon. Semua kerusuhan, rentetan kerusuhan di Indonesia diakibatkan oleh Yusuf Kala. Tapi datanya harus ada ya, waktu dia ketua HMI-nya, Himpunan Mahasiswa Islamnya, itu dia membakar beberapa di daerah Sulawesi Selatan. Sebenarnya dia mastermind. Sekarang dia lagi mencoba merusak sistem negara dengan bertemu dengan pemimpin Hamas, dia bertemu dengan pemimpin Taliban. Tapi saya minta tolonglah kepada negarawan, kepada Batin Bais, tolonglah dia jangan ke sana, jangan bawa nama negara. Saya minta tolong jangan bawa negara Indonesia, jangan bawa nama Indonesia. Berarti ini orang jagus, pintar sekali memanipulasi politik dengan menggunakan identitas agama. Kemenangannya kan didapatkan dengan begitu. Tetapi di balik itu dia cuma mau mengambil meraup keuntungan keuangan negara, proyek-proyek negara. Tetapi secara signifikan tidak ada yang dia bantu kepada negara dan bangsa untuk menciptakan negara ini bisa maju. Itu yang kalau kita mau lihat ketiadapan daripada Yusuf Kala ini. Kiranya ya saya bilang aparat negara itu mampu melihat itu. Karena saya melihat negara ini tidak berani tegur kepada orang ini. Karena dia punya kekuatan, masih punya kekuatan ekonomi, banyak kekuatan yang dimiliki. Ini lagi Presiden Republik Indonesia Jokowi sebelum dia berpisah mau ke Arab itu juga membawakan pidato dan lain sebagainya. Indikasi-indikasi ini kita harus pelajari ya untuk seluruh rakyat Indonesia. Apa petunjuk indikasi ini dia ke sana untuk apa gitu. Tentunya banyak sinyalemen bicara dia mencoba mencari investor dari Arab sana untuk membangun IKN. Ya, karena banyak blog sekarang mengatakan bahwa IKN itu akan menjadi proyek mangkrak nanti untuk negara. Tapi ya kita tinggal tunggu. Ya kami yakinan percaya Prabowo akan merubah ya sistem ya, merubah paradigma negara kita yang diharapkan oleh Pak Paul. Bagaimana dia membuka sistem keterbukaan ekonomi dengan negara-negara
ya negara-negara maju khususnya Israel, ya itu yang akan memacu pertumbuhan ekonomi negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang paling utama kalau dia membuka. Dan saya mengharapkan kepada negarawan kita jangan banyak bersandiwara lah. Jadi menjebak penduduk Republik Indonesia dengan wacana-wacana yang notabene di balik itu ada pesan-pesan politik yang jahat. Gitu. Seperti tadi kita bicara tentang masalah pertanian, masalah El Nino, ternyata di negara lain maju masalah ekonomi. Kenapa ekonomi di negara tetangga tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap dolar terhadap rupiah, dan negarawan kita selalu menyalahkan, selalu mencuci tangan menggunakan negara-negara lain. Nah inilah kesalahan negara kita. Dan harapan negara kita nanti setelah penggantian Prabowo, harapan kita seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta Paul Sang, bagaimana Indonesia itu bekerja sama dengan Indonesia, buka kedutaan besarnya, buka perdagangannya, dengan hal melepaskan, menolak ya fatwa-fatwa MUI itu yang berpengaruh terhadap negara. Karena kemarin kan sebenarnya Israel sudah kerjasama barangkali karena ada fatwa-fatwa dari institusi ini, ya, sehingga berpengaruh terhadap negara. Ya, ini artinya semua yang berlabelkan, yang berafiliasi dengan Israel itu jangan masuk ke negara kita gitu. Ini saya bilang waktu itu jangan masuk ke negara ini yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Maka takutlah si pejabat-pejabat negara ini kalau tidak ada dukungan politik nanti dari Majelis Ulama Indonesia. Indonesia inilah saya maksudkan, negara kita sudah tersandra dengan label-label agama, dengan isu agama itu. Benar juga Pak Paul katakan, tapi tadi bagaimana kerjasama dengan Israel? Tahu saya Prabowo bagaimana berusaha, saya takut dia mau, dia ingin, tapi muncullah lembaga ini yang merusak sistem negara. Nah, sehingga terjebak lagi, tersandra lagi dengan ini. Gitu. Memang benar Pak Paul katakan. Ya, kita tanya dulu kan, iya benar. Prabowo bolehlah bikin buka kedutaan, semua bisa. Yang lembaga ini yang menakutkan, Pak. Itu yang persoalan di negara kita. Ini sebagai penutup bagi saya mau melihat perkembangan di Indonesia dan perkembangan di masalah perang Israel dan Hamas ya. Saya sudah katakan dari dulu saya sudah tidak banyak membaca karena saya tahu bagaimana inovatif teknologinya Israel itu dengan persenjataannya dan dibantu oleh negara-negara Barat, ya. Kemudian persenjataannya dibantu Amerika, bomnya dibantu. Kenapa alasannya dibantu oleh negara-negara Barat? Kenapa terjadi perpecahan di Palestina sana? Masalahnya apa? Teman-teman sudah tahu bersama. Kemudian kita tahu bersama negara-negara mana yang sekutu dengan Hamas di sana, yang membantu Hamas, bagaimana eskalasi dengan Iran, itu sudah dibahas kita semua. Akhirnya kita akan menuju kepada hasil clue-nya, kesimpulannya apa sih nanti terakhir itu. Apakah nanti Palestina itu akan menjadi perluasan kekuasaan Israel, menjadi bagian dari Israel, karena dalam satu teori perang, kalau sesuatu kalah perang, satu tempat kalah perang, dia menang perang, maka dia akan memiliki tanah itu. Nah, itu kalau dalam teori perang. Tapi ini saya tidak tahu ya, karena kita bicara Hamas, ada penduduk Palestina, setelah dikuasai Hamas sudah diusir balik, sudah tidak ada lagi. Nah, bagaimana akhirnya, apakah Palestina ini akan dibangun yang sudah porak-poranda atau dibiarkan menjadi kota mati atau menjadi kota zombie? Ya itu nanti analisa kita bersama nanti berikut ya. Nah ini sebagai tambahan bagi kita. Yang penting teman-teman di sini update terus di dalam dunia pemberitaan. Yang update Indonesia adalah 3 raja yang ada di Indonesia mengundurkan diri, dipecat dalam satu kelembagaan. Satu adalah ketua KPU melanggar amoralitas itu, kemudian satu ketua KPK melanggar etika, tidak tahu korupsi, ketiga adalah ketua Mahkamah Konstitusi yang Jokowi. Ini 3 negarawan ini yang bersamaan mundur dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, di mana ya moralitas negara kita lagi
lagi kacau balau lah. Itulah penutupan saya, dan kiranya kita semua diberikan kesehatan tubuh, diberikan kecerdasan untuk Luar merespon biasa. fenomena ya yang ada di negara kita maupun di dunia sana. Terima kasih, shalom teman-teman. Tuhan memberkati kita semua. Ini suara komandan masuk nih. Kemudian Masuk masuk. nih. Nah, ini SK masuk. Suara komandan. Ini Pak Teddy yang tutup doa ya. Ini Pak SK nih. Suara komandan, silakan. Hajar. Hajar komandan. Ya, Pak Paul. berkali-kali. Halo, shalom Jangan semuanya. jangan kasih kendor. Iya, jadi gini, kalau menurut saya sih yang anak-anak NU ini kan intelektual ya. Jadi dia baca data informasi. Jangan-jangan bisa-bisa juga dengar Zoom kita gitu. Bahwa Indonesia sebenarnya benar mesti harus ngikuti pemikirannya Gus Dur yang wawasannya luas. Bahwa Indonesia itu jangan gede rasa, panas hati, ya gede emosi doang dan gede gengsi begitu. Nah, jadi mesti sudah ngikutin seperti Mesir tahun 79, Yordania tahun berapa itu udah buka ya 79-90-an, terus Uni Emirat Arab ya, terus diikuti semua sampai ke Maroko, Oman, Sudan, siapa satu lagi tuh Arab Saudi, bahkan Libya aja udah pernah loh sebenarnya, cuman juga dikomplain sama rakyatnya sampai rumah perdana menterinya kalau nggak salah tuh dibakar kalau nggak salah, dikomplain. Nah cuman karena ya rakyatnya masih dibodohi ya sama ustadz ulamanya. Nah tetapi seperti Uni Emirat Arab yang jauh lebih maju, ya akhirnya lewat sumbangsi Trump juga nih. Trump luar biasa begitu ya, mendesak, membujuk, menginisiatif negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi begitu ya, untuk mengikuti jejak siapa Mesir, Yordania yang sudah membuka hubungan diplomatik dulu dengan Israel. Nah sekarang kan gini, kalau buat orang cerdas dan orang pintar itu akan terlihat jelas dengan simpel lah mungkin. Ya sekarang kamu tinggal di tengah-tengah, ada tetangga kamu katakan sebelah barat, yang satu sebelah timur. Nah yang sebelah barat ini tetangga kamu itu cerdas, maju, kaya, ya makmur, disiplin, ya baik begitu ya, kehidupannya sudah teratur begitu ya. Nah punya teknologi maju begitu ya, kepandaiannya luar biasa. Nah yang sebelah kiri walaupun mungkin itu ya lebih dekat sama mereka ya, kumuh, miskin, jorok, ya goblok, kerjanya suka onar, suka ribut, suka bunuh-bunuhan begitu ya, ngerampok begitu. Masa kamu masih mau tetap gengsi milih yang sebelah timur tetanggamu? Ya goblok lah begitu ya. Kamu akan ikut nuansa environment ya, pemikiran orang-orang yang goblok yang ada tetangga kamu yang sebelah kiri. Nah, kamu mestinya ikut dong, jangan gengsi. Ikut yang sebelah barat. Gimana supaya bisa maju? Nah, itu baru cerdas begitu. Nah, Indonesia itu ya kalau saya lihat cuman menang gengsi, menang emosi doang ya, otak nggak dipakai begitu. Udah jelas-jelas Palestina ini diduduki oleh Hamas saat ini, Gaza ya. Nah, pemimpin Gaza itu pemimpin blow on ya, yang kerjaannya cuman bisanya teror ya, nggak bisa ngebangun, bisanya ngarepin sumbangan dari luar negeri lewat perang, ngorbanin rakyatnya. Nah masa masih mau dibela Palestina dengan Hamasnya yang seperti itu? Justru bersyukur
seperti Arab Saudi, seperti Israel, seperti Uni Emirat Arab akan berpikir, oh ini bagus. Justru Palestina mesti dihajar itu si pemimpin Hamasnya. Ya, Hamasnya mesti dihancurkan, mesti di delegitimate dulu di situ. Nggak boleh lagi ada di sana. Bentuk pemimpin baru, pemerintahan yang baru, yang jujur, yang nggak korup, yang memikirkan pembangunan, ya nggak mikirinnya mau perang gitu. Lu perang, orang goblok lah perang. Masa lu nggak punya senjata apa-apa, ya cuma bambu runcing sama ini, sama apa, sama pisau, sama parang, sama golok, mau ngelawan M16, ibarat kata begitu. Ya nggak bakal bisa menang, ya kan? Tolol begitu. Nah, justru mestinya kan yang didesak seperti itu, berpikirnya seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Yordania. Nah, Palestina ini, Hamas ini mesti disingkirkan, nggak boleh ada lagi begitu, karena ini hanyalah proksinya si Iran, Sia, Khamenei, begitu ya, sama seperti Hizbullah dan Houthi, hanya bikin biang onar, biang teror doang, kerjaannya ngerampok, garong, ngebunuh, menculik, ya, menyandra orang-orang sipil doang, begitu lawan yang militer terkaing-kaing, ngumpet-ngumpet kayak tikus got semua, nggak berani nongol, yang dikorbanin, yang dijadiin tameng rakyatnya begitu. Habis itu bikinlah drama-drama Palestinanya ya. Nah, minta ceasefire. Ya ngapain lagi mau ceasefire? Ngikutin orang bodoh begitu. Nah, jadi akhirnya kayak Uni Emirat Arab juga dulu mungkin dilema ya. Dia takut diasingkan oleh negara-negara yang seukuah sama dia, negara-negara Oki, negara-negara Arab ya. Kan dulu Arab Saudi juga belum membuka hubungan diplomasi ya, baru siapa? Mesir dan Yordania begitu. Tetapi akhirnya kan setelah dia hitung-hitung, dia telah-telah, dia pemikiran yang rasional, akhirnya dia lihat, wah, banyak alasan-alasan yang baik supaya kepentingan nasional saya lebih lebih diutamakan daripada cuman menang emosi doang begitu ya, cuman menang gengsi doang. Yang ada sekarang kan justru semenjak dia buka hubungan diplomatik itu banyak ya, mulai dari pembukaan apa, kan sebelum tahun 2020 itu dia 5 tahun sebelumnya juga udah bangun hubungan-hubungannya masih normalisasi biasa lah begitu, sampai akhirnya mulai pendirian kedutaan ya, akhirnya perdamaian, stabilitas begitu, kerjasama di bidang-bidang keuangan, investasi, penerbangan sipil ya kan, visa, layanan konsuler, inovasi, perdagangan gitu loh, hubungan ekonomi, kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi gitu. Bahkan penggunaan luar angkasa pun secara damai dipakai, satelit-satelitnya itu bisa saling share, pariwisata, budaya, olahraga, energi, lingkungan, pendidikan, banyak, perbaikan, maritim, telekomunikasi ya. Setelah itu juga pertaniannya kan luar biasa Israel ya, ketahanan pangan juga, air kan luar biasa sistem air Israel ya, di bidang hukum ya, bahkan di bidang keamanan strategis di Timur Tengah ya. Nah, kewajiban hak-hak kewajiban sipilnya juga dibikin di MOU-nya, kerjasamanya. Karena yang lebih utama lagi, Uni Emirat ini kan kecil, gampang banget dia ketakutan kan kalau sampai diserang sama si Iran. Mereka takut sama Iran. Iran ini kan ada proksi-proksinya ya, salah satunya Hamas, Hizbullah, ya Houthi, terus militan-militan di milisi-milisi di Suriah yang dipersenjatai, di Irak dipersenjatai. Ya dia takut lah gampang diserang negaranya ya. Nah, sama seperti Arab Saudi juga akhirnya melihat si Iran ini salah satu biang kekacauan di Timur Tengah juga. Dia takut ini denominasi Iran setelah Irak runtuh, Saddam Hussein runtuh begitu ya, setelah perang Iran-Irak ini berakhir, ternyata nih si Khamenei ini benar-benar ingin memperluas
ideologi Syiahnya, begitu, Islamisasi lewat Syiahnya, lewat proksi-proksi grup-grup terornya ya, yang suka menculik, suka 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 ngajak perang ya, dipersenjatai mereka semua. Nah, ini kan takut si Uni Emirat Arab juga diserang, begitu ya. Ya akhirnya ya mestilah dia berlindung kepada Israel, ke Amerika ya, kalau enggak hancurlah negaranya, gampang digoyang. Negaranya kan enggak besar, begitu. Jadi pilihan dia dan konsekuensi pilihan dia dan alternatif pilihan dia ya, itu menjadi goal dan menjadi sesuatu yang objektif buat buat nalar satu bangsa, satu pemimpin yang cerdas, begitu, bukan pilihan-pilihan apa alternatif-alternatif yang takut konsekuensinya hanya karena gengsi, hanya karena emosi. Nah, seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi akhirnya walaupun dikecam sama negara-negara Muslim yang pro Palestina saat ini, mereka tetap membuka hubungan. Apa peduli gua jauh lebih maju ya, dan gua melihat justru Israel yang benar, begitu. Yang ngaco ini si Hamas, justru Hamas ini leadernya mesti disingkirkan, nggak boleh lagi ada di situ. Selama ini kan dia yang jadi bikin kekacauan. Nah, akhirnya pilihan dia terbukti, begitu. Nah, sektor pertahanan keamanannya lebih strong sekarang, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Yordania, Mesir ya, Kuwait, siapa lagi, Oman ya, Maroko ya. Mereka menjadi aliansi, begitu. Saat mereka diserang ya Israel akan membantu ya. Jadi Iran nggak berani macam-macam juga, kalau nggak mereka gampang dihajar sama Iran lewat proksi-proksi orang-orang grup-grup terornya itu, sehingga ada kestabilan ekonomi di dalam negaranya, begitu ya. Karena ada keamanannya dulu, pertahanannya tenang, ada kestabilan ekonomi, sehingga posisi mereka juga jadi lebih diperkuat di dunia internasional ya. Coba lihat Uni Emirat Arab, banyak pariwisata maju ke sana ya, walaupun itu dibangun oleh orang-orang barat ya, minimal akhirnya negaranya kan yang baru tahun berapa itu, baru tahun 70-an ya, 70 apa 71 itu berdiri ya, dari cuman negara perwalian Inggris doang ya, yang tadinya naik onta, sekarang kan jadi kebanggaan buat negara-negara Muslim ya. Muslim walaupun mencak-mencak si Uni Emirat Arab, Arab Saudi nggak ngebantu Palestina, ya tetapi yang memuji-muji mereka saking munafiknya, begitu. Wah, ini negara Muslim yang paling kaya, ada Uni Emirat Arab. Negara Muslim yang maju, ada Arab Saudi, begitu. Ya kan? Walaupun dibencak-bencak nggak mendukung Palestina, tetapi dipuji-puji ya, di saat kalau dibully negara Muslim itu kebanyakan terbelakang, begitu. Nah, jadi justru membuat maju, begitu ya. Pesawat-pesawatnya juga banyak ya, dapat sokongan dari Israel, Amerika, begitu. Nah, jadi bahkan dia suka latihan perang gitu ya, dengan latihan militer dengan Israel dan Amerika dan Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, begitu. Sehingga nggak gampang si Iran itu ciut juga untuk melakukan gerakan-gerakan yang mengundang untuk berperang dengan mereka, begitu ya. Kalau enggak kan ini Syiah dan Sunninya ini kan pada rebut kekuasaan di situ ya, rebutan pengaruh di situ. Nah, jadi ternyata pilihannya mereka bagus ya, dan punya pemimpin yang berani itu, begitu ya. Mereka siapa tuh Sheikh-nya itu bertemu dengan si siapa namanya, dengan Netanyahu, begitu, waktu tahun berapa tuh, 2020. Nah, sehingga normalisasinya banyak hal-hal yang positif dan akhirnya maju ya, secara ekonomi, secara keamanan, bahkan politik juga tenang. Nah, inilah baru rasionalitasnya dan kebijakannya, wisdomnya seorang pemimpin ada ya. Kalau si Jokowi ya udah kelemer-kelemer ya, kalau menurut kita goblok ya, malah ngajak musuhan sama si Israel, begitu. Nah, jadi cuman menang emosi ya kalau menurut saya ya. Jadi nggak dapat apa-apa. Apa yang bisa didapat dari si
hubungan dengan si pemimpin Hamas, dengan si siapa Taliban, yang ada dunia Barat juga pada takut ngelihat lu, waduh lu sahabatnya, temennya bergaulnya sama grup teroris katanya, ya takutlah ya para investor, makanya ngapain masuk ke sini, serem gitu, alam pikiran mereka paradigmanya ntar ikut-ikutan seperti grup-grup teroris itu ya, yang ada udah dibangun akhirnya lama-lama ngerampok sendiri begitu ya, diusir. Nah, jadi itulah perlu pengambil keputusan politik luar negerinya yang benar ya. Kalau menteri luar negerinya kayak Retno, presidennya kayak Jokowi, ya nggak bakal maju-maju ya. Kita harapin lah, mestinya si Prabowo desas-desusnya sih udah pernah ya mau berusaha untuk menjalin hubungan luar negeri ya, hubungan diplomatik dengan Israel, walaupun baru masih sembunyi-sembunyi ya. Nah, begitu juga di zaman Soeharto. Nah, saya rasa moga-moga zaman presidennya militer ini lebih berani begitu, walaupun nggak langsung ya, seperti bisa dicontoh Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, akhirnya konsekuensi yang mereka dapati, walaupun cuman dibully sama orang-orang negara Muslim, masa bodoh, akhirnya negara dia jauh lebih maju, rakyatnya jauh lebih sejahtera dibanding negara-negara yang pro Palestina ya, semua rata-rata miskin, kismin semua, porak-poranda semua, suka perang semua, suka ribut semua, begitu ya, saling kofar kafir doang bisanya, dan IQ-nya makin jeblok, di bawah 70 semua rata-rata. Ya itu Pak Paul, thank you.